Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Safiuddin, saya biasa dipanggil Haris. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Konstruksi Universitas Pekalongan. Adapun pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang topik permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam konstruksi baja, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca konstruksi. Materi ini sangat penting buat kita semua yang berkecimpungan dalam dunia konstruksi. Jadi jangan lupa untuk ditonton sampai akhir ya. Nah, permasalahan atau kesalahan yang sering terjadi itu apa aja? Oke, masalah utama yang sering terjadi adalah kesalahan dalam perencanaan struktur baja. Itu bisa berupa perhitungan beban yang tidak akurat, asumsi yang tidak realistis terhadap kondisi lapangan, atau desain sambungan yang tidak sesuai dengan standar. Contohnya saja, seringkali desain sambungan balok sama kolom terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan gaya lateral akibat angin atau gempa. Hal ini tentu bisa berakibat pada kegagalan struktur karena waktu itu mungkin terjadi adanya gaya dinamis. Nah, kalau semisal hal itu terjadi, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah kita perlu melakukan analisis struktur yang menyeluruh menggunakan perangkat lunak yang layak seperti SAP, Tekla, dan sebagainya, dan tentunya juga merujuk pada standar-standar seperti SNI, ISC, atau Eurocode. Masalah yang kedua adalah penggunaan baja dengan kualitas di bawah spesifikasi. Ini banyak kasus sekali di mana baja yang digunakan tidak sesuai dengan sesuatu yang disyaratkan dalam gambar kerjanya. Contoh saja, misalnya spesifikasi menunjukkan bahwa baja itu bermutu ASTM A36. Namun saat di lapangan itu material yang digunakan ataupun baja itu tidak ada sertifikat ataupun kok datanya kayak gini, nggak sesuai. Itu bisa mempengaruhi sekali buat kekuatan dan ketahanan struktur kita. Solusinya yaitu kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu, pengujian material yang digunakan seperti pengujian uji tarik ataupun uji komposisi kimia, dan pastikan seluruh material itu memiliki sertifikat uji pabriknya. Jadi buat jaga-jaga aja, kalau misal kok saat diuji kok nggak sesuai, itu bisa kita komplain ke pabriknya, seperti itu. Masalah yang ketiga adalah sambungan baja. Sambungan baja ini tentu hal yang sangat krusial sekali dalam pelaksanaan suatu struktur baja. Nah, sambungan baja ini ada sambungan baut dan juga sambungan las. Adapun kesalahan yang sering terjadi di lapangan saat melakukan penyambungan ini adalah mungkin suatu sambungan las yang digunakan itu tidak menembus sempurna. Itu bisa saja. Ataupun yang kedua, kesalahannya bisa saja dengan sambungan baut yang tidak dikencangkan dengan torsi yang sesuai. Itu bisa menjadikan kesalahannya. Adapun yang ketiga, itu bisa juga penggunaan jenis baut yang salah ataupun bukan high tension bolt. Nah, kesalahan ini bisa juga menyebabkan adanya deformasi berlebih, retak, ataupun bahkan runtuhnya suatu elemen struktur. Adapun untuk solusi dari masalah sambungan baja tersebut ya, itu bisa kita antisipasi dengan menggunakan pekerja yang memiliki sertifikat ya. Itu berarti kan pekerja tersebut adalah pekerja yang profesional gitu loh, bisa melakukan penyambungan dengan baik. Nah, yang kedua adalah adanya pengawasan NDT yang dilakukan secara rutin. NDT itu apa? Jadi pengujian NDT adalah pengujian non-destructive test ya. Itu pengujian material seperti baja ini, tapi tidak merusak baja tersebut, seperti itu. Adapun yang ketiga adalah menggunakan metode pemasangan baut yang sesuai dengan standarnya. Nah, itu juga bisa kalau misal pekerja tersebut bersertifikat, tentu juga tahu dengan standar-standar pemasangan baja itu seperti apa gitu. Masalah berikutnya adalah korosi atau karat pada baja. Ini sangat umum sekali ya. Apabila konstruksi baja tersebut digunakan di tempat yang terbuka, itu kan langsung terkena dengan cuaca ya. Apalagi cuaca itu berubah-ubah seperti panas ke hujan, seperti itu terus, itu kan bisa mengakibatkan korosi yang cepat gitu loh. Nah, untuk masalah yang terjadi itu juga mungkin baja yang digunakan itu tidak dilapisi oleh cat anti karat atau tidak dilakukan galvanisasi. Nah, itu akan
membuat cepat mengalami penurunan kekuatan pada baja tersebut, bahkan dalam waktu beberapa tahun saja, itu bisa terjadi pelubangan dan kehilangan integritas pada strukturnya. Nah, solusinya adalah tentu menerapkan sistem proteksi yang tepat, seperti pengecatan sistemik dengan primer dan top coat yang sesuai, terus adanya penggunaan galvanisasi panas atau cathodic protection untuk struktur bawah tanah dan juga bawah air. Kesalahan berikutnya adalah proses ereksi baja. Nah, proses ereksi baja ini juga sering menjadi sumber permasalahan ya, di mana kesalahan dalam pemasangan komponen, penyimpangan dimensi akibat toleransi fabrikasi, atau bahkan urutan pemasangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu loh, ataupun tidak sesuai dengan rencana. Itu bisa menyebabkan ketidakstabilan sementara yang bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, solusi yang diperlukan adanya yang pertama, adanya soft drawing dan erection plan yang jelas dan tepat gitu loh, rinci. Itu kalau semisal seperti itu, tentu pekerja lapangan juga akan benar-benar paham dengan apa yang akan dilakukan gitu loh. Itu kan jadi kalau semisal udah rinci nih, sama saja. Misal habis ini pemasangan di sebelah sana, habis itu di sebelah sana, itu kan udah rinci ya. Harusnya pekerja juga akan melakukan pekerjaan yang diarahkan dengan tepat dan rinci gitu loh. Nah, adapun solusi yang kedua adalah penggunaan alat angkat dan pengaman yang sesuai. Ketiga ya, ini benar-benar perlu sekali. Kalau misal tidak ada pengaman yang yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan ketiga, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja pada pekerja tersebut. Nah, adapun solusi yang ketiga adalah koordinasi yang baik antara engineer, pengawas, dan juga pekerja lapangannya. Ini bisa menjadi buat solusi utama harusnya untuk koordinasi yang baik antara pengawas, engineer, dan juga pekerja di lapangan. Permasalahan yang terakhir adalah minimnya pengawasan selama pelaksanaan serta perawatan yang tidak rutin setelah bangunan itu selesai. Nah, seringkali setelah proyek selesai, itu tidak ada inspeksi berkala terhadap struktur baja. Ini berakibat pada terlewatkannya kerusakan kecil yang ada pada baja. Itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Seperti dengan pepatah bilang ya, lama-lama, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sesuai sekali dengan kesalahan kecil yang ada pada struktur baja ini, yang akan menjadi kesalahan besar kalau misal tidak adanya perawatan gitu. Nah, solusi buat tidak adanya kejadian tersebut itu adanya jadwal inspeksi yang berkala dan membuat sistem preventif maintenance terutama untuk bangunan publik dan juga industri. Nah, demikian adalah penjelasan tentang permasalahan-permasalahan pada konstruksi baja. Harapannya setelah materi ini kita ulik bersama, kita tentu dapat benar-benar paham tentang permasalahan pada konstruksi baja ini ya, dan kita juga tahu solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut agar struktur baja tersebut lebih aman dan juga efisien untuk kita gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.